Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, kembali Anda dengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Selasa 4 Februari 2025 dengan Sari Berita. Akibat cuaca ekstrim, sejumlah keberangkatan kapal ditunda. Disangsi larangan bermain dan denda, tim PSN Ngada U17 masih berpeluang membangun komunikasi dengan Asprof PSSI Nusa Tenggara Timur. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Peringatan cuaca buruk yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG telah mempengaruhi kegiatan pelayaran di wilayah perairan sekitar ND. Tingginya gelombang laut yang mencapai 4 meter berpotensi membahayakan keselamatan kapal dan penumpang sehingga sejumlah keberangkatan kapal terpaksa ditunda. Selengkapnya Suimam melaporkan. Kepala Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 ND, Jose Bere, melalui pelaksana lalu lintas angkutan laut Sepriandi Alfred, Senin 3 Februari 2025 mengatakan cuaca buruk di laut telah mempengaruhi operasional pelabuhan. Berdasarkan informasi dari BMKG, tinggi gelombang laut di perairan selatan Sumba, perairan selatan Sabu Raijua, dan perairan selatan Timor Rote diperkirakan akan mencapai 2,5 hingga 4 meter dengan cuaca ekstrim yang diperkirakan akan berlangsung hingga 5 Februari 2025. Dijelaskan, sehubungan dengan hal ini, pihak KSOP ND telah mengeluarkan surat edaran yang disebarkan melalui grup operasional pelabuhan untuk memberitahukan para pemangku kepentingan terkait potensi cuaca buruk. Selain itu, KSOP juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, khususnya bidang laut, untuk memantau kondisi cuaca di kawasan tersebut dalam beberapa hari mendatang. Menurut Alfred, keputusan menunda keberangkatan kapal juga sudah diambil. Sejak Sabtu 1 Februari kemarin, keberangkatan KM Sanus 90 dan KM Sabuk Nusantara 49 yang seharusnya menuju Sabu terpaksa ditunda karena tinggi gelombang yang mencapai 4 meter. Hal ini dilakukan demi keselamatan penumpang dan kapal yang berada di laut. Kita ada menunda keberangkatan KM Sanus 90 dan Sabuk Nusantara 49 yang tujuan ke Sabu, karena memang di Laut Sabu itu tinggi gelombang mencapai 4 meter. Dari hari Sabtu kemarin kita menunda keberangkatan kapalnya sampai dengan informasi lagi dari BMKG kalau cuacanya sudah sedikit menurun atau membaik. Ditambahkan, pihak KSOP menghimbau masyarakat dan pengguna jasa angkutan laut untuk selalu memantau informasi cuaca terbaru serta mengikuti instruksi yang diberikan oleh petugas pelabuhan. Diharapkan cuaca segera membaik agar kegiatan pelayaran dapat kembali berjalan normal. Gaji aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten ND terlambat dibayar hingga awal Februari 2025. Rovinus Wula melaporkan. Gaji aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintah Kabupaten ND terlambat dibayar hingga awal Februari 2025. Keterlambatan pembayaran gaji ASN tersebut disebabkan oleh proses input APBD 2025 ke SIPD BPKAD Kabupaten ND belum selesai karena ada gangguan pada sistem informasi pemerintah daerah sehingga berpengaruh pada proses pencairan gaji ASN untuk bulan Januari 2025. Terkait belum dibayarnya gaji ASN, PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten ND Francisco Versailes Siga ketika dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya pada Senin 3 Februari 2025 mengakui memang benar gaji ASN di lingkup pemerintah Kabupaten ND sampai awal Februari belum dibayarkan. Ia menjelaskan bahwa memang benar APBD sudah ditetapkan tetapi sistem informasi pemerintah daerah SIPD terjadi gangguan sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran gaji pegawai pada bulan Januari 2025. Sistem itu kan error, lola sampai dengan tanggal berapa itu. Dia lola sehingga kita bisa bayar di bulan Januari kemarin. Sekarang sistemnya SPD itu baru beberapa hari yang lalu baru dia sudah normal. Karena bayar gaji itu tidak bisa proses manual melalui aplikasi yang ada itu. Sekarang sudah ada mungkin dalam waktu 1-2 hari ke depan. Dan ini minggu sudah selesai.
sudah dibayarkan. Karena gajinya sudah ada. Dia punya anggaran sudah ada. Sudah masuk. Hanya kemarin kita dalam tata kelola itu di APBD 2025 sistem SIPD itu yang masih lola. Beberapa kali kita setengah mati sampai dengan mengganggu dengan lain-lain juga. Baru beberapa hari lalu sudah normal dan sudah maintenance itu sudah jalan. Mungkin gaji ASN dan waktu dekat. Francisco mengatakan saat ini sistem SIPD sudah kembali normal, maka dalam waktu dekat gaji ASN sudah dibayarkan karena anggarannya sudah ada dan dipastikan dalam minggu ini seluruh hak, gaji, dan tunjangan ASN khusus bulan Januari 2025 dipastikan sudah selesai dibayarkan. RRI Endervinus Fula melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Akibat hujan deras disertai angin kencang, tembok penyangga laboratorium IPA di MTS swasta Nurul Umah di Pulau Ende roboh pada Sabtu malam. Laporan Lady Badin. Kejadian ambruknya tembok penyangga gedung laboratorium IPA milik MTS swasta Nurul Umah Pulau Ende menyebabkan kerusakan di ruang laboratorium IPA dan satu ruangan kelas. Kepala MTS swasta Nurul Umah Pulau Ende, Puarendo Esos, kepada RRI mengungkapkan bahwa tembok penahan batas sekolah tersebut ambruk parah, sementara tanah yang tergerus hujan masuk ke dalam satu ruang kelas hingga menyebabkan ruang kelas tersebut penuh dengan lumpur serta jendela kaca pecah dan rusak. Puarendo mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan komite sekolah dan juga pemerintah setempat seperti kepala desa dan pihak kecamatan Pulau Ende untuk penanganan lebih lanjut. Puarendo mengungkapkan pihaknya membutuhkan uluran tangan para donatur untuk membantu merenovasi bangunan sekolahnya, mengingat masih di awal permulaan tahun di mana dana perawatan dan perbaikan yang masuk dalam dana BOS masih belum bisa digunakan. Banyak tembok penahan ruang laboratorium kurang lebih sekitar 5 meter dia punya panjang, tingginya itu sekitar 3 meter. Robohannya itu juga sebagian masuk di dalam ruangan RKB anak-anak, ruang belajar. Karena kita ini di sini kan kerjanya itu kan bertingkat, tanah teratur. Karena kebetulan ruang lab ini kan dia posisinya paling tinggi. Sementara ruang KBM anak-anak kan di bawahnya ruang lab dibatasi dengan tembok tadi bersihkan ruangannya. Sementara kita sudah komunikasi dengan ketua komite, dengan forum komunikasi kepala desa kecamatan ini, mereka sudah datang survei, sudah lihat pihak kami di sekolah ini. Sementara kami untuk antisipasi takut ada hujan lagi, kita pagar cara tahan dengan kayu ini. Hujan deras yang disertai angin kencang terjadi di beberapa titik di Kabupaten Ende pada Sabtu malam lalu dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Pihak berwenang saat ini sedang melakukan peninjauan dan perbaikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Anda juga bisa mendengarkan siaran melalui RRI Digital dan rri.co.id. PT Dharma Lautan Utama Cabang Labuan Bajo memastikan kesiapan kapal jelang arus mudik 2025. Dari RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab selengkapnya melaporkan. Jelang menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2025 mendatang, PT Dharma Lautan Utama atau DLU Cabang Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, memastikan kesiapan armada kapal dan sumber daya manusia atau SDM guna memastikan layanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang. Hal ini dikatakan langsung Manajer Cabang Labuan Bajo PT Dharma Lautan Utama Tegar Dwi Agustian kepada media. Sudah melakukan pelatihan, pengecekan armada, dan insya Allah kami sudah siap untuk menyongsong angkutan Lebaran tahun 2025 ini. Jadi pada dasarnya Dharma Lautan itu bergerak di bidang transportasi, khususnya kapal ro-ro passenger, sehingga layanan dan kenyamanan dan keselamatan penumpang itu menjadi nomor satu. Pihaknya juga terus meningkatkan pelayanan dan memastikan kenyamanan para penumpang dengan berbagai fasilitas yang dapat ditemui di dalam kapal berupa layanan seperti tempat gym, musola, barbershop, restoran atau pujasera, hiburan elektron, takjil gratis, sahur gratis, dan pemutaran film serta berbagai pilihan kamar kelas termasuk ekonomi tidur, single cabin
kabin, double kabin, dan tentunya kelas VIP. Selain itu, untuk memastikan kesiapan kapal dan awak kapal, pihaknya juga telah melakukan pelatihan-pelatihan terkait pelayanan baik secara kualitas maupun kuantitas SDM, begitupun dengan kesiapan kapal melalui pengecekan baik dari pihak internal dan eksternal. Lebih lanjut, dia mengatakan terdapat 2 kapal milik PT Dharma Lautan Utama cabang Labuan Bajo yang akan beroperasi 2 kali dalam seminggu, terdiri dari kapal Dharma Rucitra 7 dan kapal Dharma Rucitra 8. Pola jadwalnya kami ada 1 minggu 2 kali, insya Allah ada 2 kapal, Dharma Rucitra 8 sama Dharma Rucitra 7. Ya, Dharma Rucitra 7 tujuan ke Maumere, Bajo Maumere dan Bajo Surabaya. Untuk Dharma Rucitra 8 dari Labuan Bajo ke Ende dan ke Kupang, dan dari Labuan Bajo tujuan ke Surabaya. Adapun PT Dharma Lautan Utama nantinya akan memberikan penurunan harga tiket 15% dari harga normal pada awal bulan puasa, yakni di H-29 sampai dengan H-23, sehingga pelanggan bisa melakukan mudik lebih awal. Penumpang juga dapat melakukan pemesanan tiket secara online melalui aplikasi DLU Ferry dan offline dengan mengunjungi kantor PT Dharma Lautan Utama terdekat atau dapat melalui agen-agen perwakilan resmi pihaknya. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Peduli sampah plastik komunitas Susteran SSPS yang tergabung dalam relawan Tres Hero ND gelar aksi pungut sampah di pantai Kota Raja ND. Laporan Nikolaus Makumeli. Kami berharap semakin banyak komunitas-komunitas yang bergerak hatinya untuk bergabung bersama Presiden. Komunitas Susteran SSPS yang tergabung dalam relawan Tres Hero ND lakukan aksi pungut sampah di Pantai Kota Raja ND. Adapun aksi peduli sampah plastik tersebut dilaksanakan pada Minggu 2 Februari 2025. Kepada RRI, relawan Tres Hero ND, Maria Asumta menuturkan bahwa dalam aksi tersebut berhasil mengumpulkan sampah plastik yang berserakan di sepanjang bibir Pantai Kota Raja sebanyak 12 karung dengan berat 66,5 kg. Dengan bergabungnya komunitas Susteran SSPS sebagai relawan Tres Hero ND, kami berharap semakin banyak komunitas-komunitas yang bergerak hatinya untuk bergabung bersama Presiden demi menyelamatkan khususnya wajah kota ini yang kita cintai. Mari kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan buat kompos organik. Tanggal 2 Februari, sampah plastik yang berhasil kami kumpulkan sebanyak 12 karung. Ditambahkan bahwa sampah plastik yang dibuang oleh masyarakat tidak pada tempatnya, selain berdampak bagi lingkungan, juga sangat merusak pemandangan terutama di tempat wisata seperti Pantai Kota Raja yang ramai dikunjungi baik warga lokal maupun para wisatawan mancanegara. Dirinya mengharapkan semakin banyaknya komunitas-komunitas yang bergabung dalam relawan Tres Hero ND yang memiliki misi utama yakni membantu mengatasi masalah sampah demi mewujudkan kota ND yang bebas dari masalah sampah. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Tim PSN Ngada U17 mempunyai peluang untuk membangun komunikasi dan diskusi dengan Asprof PSSI NTT terkait sanksi larangan bermain. Laporan Oris Goti. Nah, ada komunikasi lagi di tingkat. Saya ini kan komisi disiplin. Sanksi berat menimpa PSN Ngada setelah insiden dalam laga perempat final Suratin Cup U17 NTT melawan Bintang Timur Atambua FC di Stadion Oepoi Kupang 18 November 2024. PSN Ngada dilarang bertanding selama 2 tahun dan didenda senilai 75 juta rupiah. Selain itu, 10 ofisial tim juga dijatuhi larangan terlibat dalam persepak bolaan NTT selama 3 tahun. Namun, Ketua Komisi Disiplin Asprof PSSI NTT Lukman Hakim menegaskan bahwa masih ada peluang untuk membahas sanksi tersebut. Komisi Disiplin Asprof PSSI NTT membuka ruang komunikasi seperti yang terjadi dalam kasus Perseftim Flores Timur. Klub tersebut sebelumnya juga dikenai sanksi tetapi bisa kembali berlaga setelah berdiskusi dengan Asprof. Seperti yang ada di Flores Timur tuh, sanksi di Flores Timur, tapi begitu ada diskusi yang baik, ada itikat baik, ya dia bisa ikut tarikat. Mestinya kan tidak boleh di rota itu, tapi kan ada itikat baik dari pengurus, melakukan komunikasi yang baik di tingkat pengurus juga, itu sudah di ranah mereka. Komisi Disiplin itu dia menjatuhkan sanksi sesuai dengan regulasi yang ada. Lukman menegaskan sebagai Ketua Komisi Disiplin, ia hanya menjalankan regulasi yang ada. Namun jika ada komunikasi lebih lanjut dengan Ketua, Sekretaris, dan Wakil Ketua Aspro PSSI NTT, bukan tidak mungkin ada kebijakan terkait sanksi tersebut. Kalau main bola terus rese itu ada sanksinya. Itu kode disiplin PSSI itu mengatur soal itu, Adek. Jadi sanksinya itu hanya untuk tim Suratin.
Hanya tim Suratin saja. Tidak seniornya atau U13, 15-nya tidak, hanya U17-nya saja. Disanksi 2 tahun tidak boleh ikut. Denda 75 juta. Itu dalam posisi yang sama, begitu. Tapi kalau dalam perjalanan ada komunikasi lagi di tingkat, saya ini kan komisi disiplin, itu tugas saya. Tapi ada diskusi lain di tingkat apa itu ada di tangan ketua, sekretaris maupun wakil ketua, gitu ada. Sanksi ini hanya berlaku bagi PSN Ngada U17, tim senior dan kelompok usia lainnya tetap bisa berlaga termasuk dalam Eltari Memorial Cup di Kota Kupang tahun 2025 ini. Kini harapan PSN Ngada sangat bergantung pada komunikasi dan diskusi dengan Asprof PSSI NTT. Dari Ngada, RRI ND, Oris Goti melaporkan. Laporan dari Oris Goti sekaligus menutup warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.